Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang osmoregulasi. Ya, pertama-tama kita harus tahu pengertian dari osmoregulasi. Pengertian osmoregulasi yaitu proses mengatur konsentrasi cairan dan mengembangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel-sel atau organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya, jika terlalu sedikit air, maka akan mengarut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel-sel atau organisme hidup. Kita masuk ke macam-macam organ ekskresi. Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Organ ini terletak di kedua sisi tulang belakang. Tempatnya di rongga perut bagian belakang ginjal yang memiliki bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Ginjal juga berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh jika tubuh Anda kelebihan garam atau mineral. Yang kedua adalah kulit. Kulit memiliki sekitar 3-4 juta kelenjar keringat. Nah, kelenjar ini tersebar di seluruh tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar enkrim dan kelenjar apokrim. Kelenjar enkrim terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Sementara itu kelenjar apokrim menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Pada dasarnya keringat yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Namun sebagian besar dari sistem ekskresi juga kelenjar keringat juga berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkan. Yang ketiga adalah usus besar. Pada dasarnya usus terbagi menjadi dua bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Nah, sebagian nutrisi dan sekitar 90% air yang terkandung dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari terserap ke dalam usus kecil. Sementara itu usus besar bertugas untuk menyerap usus air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Usai yang diserap sisa makanan dan minuman tersebut diubah menjadi feses, lalu dibuang melalui dubur saat Anda membuang air besar. Yang keempat adalah hati. Hati adalah organ yang berukuran besar.
dengan berat sekitar 1 kg. Nah, organ ini sangat penting bagi metabolisme dan sistem perkebalan tubuh. Nah, bagian kanan atas dalam rongga perut terdapat di bawah diafragma. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Yang berikut adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Melalui proses pernapasan, paru-paru bertugas memindahkan oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Nah, darah yang telah mengandung oksigen tersebut akan disalurkan ke seluruh jaringan dengan organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Setelah memperoleh oksigen, setiap sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolismenya. Karbon dioksida merupakan zat beracun yang bisa berbahaya bagi kesehatan apabila menumpuk di dalam darah. Untuk membuangnya, karbon dioksida akan dibawa oleh darah kembali menuju paru-paru dan dikeluarkan ketika menghembus nafas. Yang berikut adalah proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun tubuh serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Nah, proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Zat-zat sisa atau produk sampingan dari metabolisme butuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, maka semakin banyak urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Sistem kemih manusia terdiri dari dua ginjal, dua ureter, satu kandung kemih, dan satu uretra. Tubuh mengambil nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Setelah tubuh mengambil komponen makanan yang dibutuhkan, produk-produk limbah yang ditinggalkan di usus dan di dalam darah. Nah, sistem kemih manusia membantu tubuh menyaring dan mengeluarkan produk sisa tersebut atau limbah, serta menjaga bahan kimia yang masih diperlukan tubuh. Nah, saluran ureter menghubungkan ginjal ke kandung kemih, lalu urin akan disimpan di dalam kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Yang berikut adalah mekanisme kerja filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi yang pertama itu adalah filtrasi. Tahap pertama dari pembentuk urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini akan berupa urin, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Yang berikut adalah reabsorpsi. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer akan dihasilkan urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali oleh zat-zat yang menyerap dilakukan pada bagian tubulus
Cortus. Zat-zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, atau Na+, K+, Cl, HCO3, Ca+, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air as yang berguna bagi tubuh. Yang berikut adalah augmentasi. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal. Pada proses ini menjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di fasika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Jadi sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.